Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sharing on me. Hari ini kita akan share latihan soal TWK tentang pilar negara. Semoga bermanfaat. Soal pertama, soal ini beneran ada ya teman-teman, keluar di CPNS tahun 2019 kemarin, yaitu soalnya BPUPKI menjadi gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernyataan ini berkaitan dengan tugas BPUPKI untuk A. Mengevaluasi persiapan kemerdekaan Indonesia. B. Menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. C. Melanjutkan pemerintahan yang dijalankan pemerintah Jepang. D. Mempersiapkan tata pemerintahan setelah Indonesia merdeka. E. Menggalang dukungan bangsa Indonesia untuk membantu upaya perang Jepang. Di grup yang jawab nggak ada yang benar, rata-rata jawab A dan B. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu BPUPKI itu apa ya teman-teman. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI yang pertama kan membahas dasar negara, yang kedua itu hasilnya pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, batang tubuh, bentuk negara yang disepakati, bentuk pemerintahan yang disepakati. Nah, semua ini itu kan sebenarnya berhubungan dengan tata pemerintahan. Jadi negara kita Indonesia ini mau dijadiin apa sih kalau merdeka nanti? Nah, itulah gunanya Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, kenapa bukan yang A? Yang A mengevaluasi persiapan kemerdekaan Indonesia. Belum ya teman-teman, BPUPKI itu belum mengevaluasi. Kalau mengevaluasi berarti sudah mau benar-benar merdeka. Dia baru mau start mulai. Yang kedua, menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Tidak ya teman-teman, menyusun naskah proklamasi itu setelah tragedi Rengas Dengklok, kemudian paginya baru disusun gitu ya. Kemudian melanjutkan pemerintahan yang dijalankan pemerintahan Jepang, bukan ya. Kemudian yang E, menggalang dukungan bangsa Indonesia untuk membantu upaya perang Jepang. Tidak, Jepang tidak terang-terangan mengatakan bahwa mereka minta bantu dengan Indonesia. Tidak, mereka mendukung Indonesia untuk merdeka agar mendapat empati dari orang Indonesia. Itu yang benar. Jadi dia bukan terus terang menyuruh Indonesia membantu mereka perang gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 2, perhatikan wacana berikut. Sila pertama Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam perkembangannya, bunyi sila tersebut mendapat masukan dari tokoh-tokoh Indonesia bagian timur. Setelah didiskusikan, semua tokoh sepakat mengganti sila tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai positif yang dapat dipetik dari wacana tersebut adalah A. Persatuan dan kesatuan. B. Cinta tanah air. C. Kerjasama. D. Cinta damai. E. Menghargai perbedaan. Nah, seperti kita ketahui teman-teman, pertama itu di dalam Piagam Jakarta, sila pertamanya ada kata-kata syariat Islam, tapi ada usulan dari Indonesia Timur, dia keberatan dengan sila pertama. Akhirnya mereka sepakat nih berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan ini itu karena kenapa? Nilai positifnya berarti mereka saling menghargai perbedaan, kan beda-beda agama gitu ya. Soal selanjutnya, berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dari ketetapan tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Kedudukan negara lemah. B. Negara dijalankan berdasarkan konstitusi. C. Pemerintah di bawah rakyat. D. Rakyat memegang kebebasan tanpa kontrol. E. Pemerintah di atas rakyat. Nah, kita harus tahu dulu konstitusi itu apa. Menurut KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, yaitu undang-undang dasar dan sebagainya. Di sini kan ada kata-kata undang-undang ya. Kemudian konstitusi itu ada apa aja? Ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang. Jadi kalau pasal 1 dia kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, itu artinya bahwa negara dijalankan berdasarkan konstitusi. Itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya,
Tawuran merupakan salah satu bentuk penghambat integrasi nasional karena A. merupakan tradisi setiap masyarakat, B. membela hak suatu kelompok, C. mempertahankan hak-hak suatu kelompok, D. perpecahan tidak bisa dihindarkan, E. memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus tahu dulu integrasi nasional itu apa. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan. Kita tahu kan kalau tawuran itu berkelahi ya teman-teman, maka itu bisa mengancam persatuan dan kesatuan. Jadi jawabannya adalah sedangkan tujuan kita adalah membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Soal selanjutnya, keamanan NKRI menjadi kewajiban bagi A. seluruh warga negara Indonesia, B. seluruh aparat pemerintah, C. seluruh aparat keamanan, D. seluruh pegawai negara, E. seluruh polisi dan TNI. Nah, sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berarti setiap warga negara ya teman-teman. Jadi jawabannya benar adalah yang A gitu. Jadi soalnya tampaknya semua soal tadi soal nalar, padahal sebenarnya ada teori di balik mereka, baru kita bisa memikirkan hotsnya itu, high thinking kita itu baru bisa keluar kalau kita memahami teorinya. Oke, cukup sekian soal latihan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.